Voice of Indonesia. Selamat datang di kota Praha, ibu kota Republik Ceko dan kota terbesar yang terletak di wilayah tengah Bohemia dan sungai Vltava. Republik Ceko yang terletak di Eropa Tengah memiliki sejarah yang kaya dan beragam. Dalam perjalanan sejarahnya, Ceko telah mengalami perubahan demografis yang signifikan. Pada masa lalu, negara ini memiliki mayoritas penduduk Muslim, namun saat ini mereka menjadi minoritas di tengah masyarakat yang lebih beragam. Kebetulan di sini itu jumlah Muslim yang terakhir saya tahu itu adalah sekitar 20.000. Jadi itu 0,02% dari penduduk Ceko. Saat ini di Ceko terdapat beberapa masjid. Masjid di kota Praha dan kota-kota lainnya di Ceko masih ada yang menempati bangunan-bangunan apartemen ataupun gedung-gedung hunian dan perkantoran yang difungsikan sebagai masjid atau musola. Masjid tersebut dikelola berbagai organisasi Islam dan komunitas Muslim yang makin bertambah. Masjid kebetulan untuk masjid besar itu ada dua, satu di pusat kota dan satu di pinggir kota. Dan beberapa masjid lain juga ada seperti dari kayak Muslim Society dari Turki atau dari Timur Tengah. Alhamdulillah aman, banyak, Mbak. Jadi tidak ada masalah untuk dalam hal beribadah. Memasuki Ramadan, Adena Niandra Nofrizal, seorang mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh pendidikan doktoral Geoinformatics and Remote Sensing di Praha, mengatakan Ramadan kali ini jatuh pada penghujung musim dingin menuju musim semi, sehingga ia berpuasa dengan nyaman dengan cuaca yang sejuk. Alhamdulillah sih, untuk sekarang itu kan Ramadan itu berada di musim di penghujung winter menuju spring. Jadi nggak se-struggle waktu di summer gitu. Karena di summer itu kan ya waktunya lebih lama dan cuacanya lebih panas. Terus sekarang alhamdulillahnya cuaca dingin, terus waktu berpuasanya tidak terlalu lama. Yandra merasa berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini sedikit lebih cepat, hanya sekitar 13 jam, waktu yang sama seperti berpuasa di Indonesia. Sedangkan berpuasa pada musim panas lebih lama, sekitar 17 jam. Untuk sekarang itu dia imsak itu sekitar jam 5 dan berbuka itu sekitar jam 6. Selama Ramadan di kota yang mendapat julukan dari Yandra, the most beautiful city in the world ini, Yandra mengikuti acara berbuka puasa bersama dan tarawih di masjid, juga di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Alhamdulillah muslim di sini itu solid. Jadi kayak ada program berbuka puasa bersama di masjid. Habis itu ada sholat tarawih di masjid. Bahkan di KBRI pun kami Sabtu besok itu ada program berbuka bersama dan sholat tarawih. Tak seperti di Indonesia yang selalu menyediakan kolak atau es buah sebagai menu berbuka puasa, Yandra menceritakan di Praha komunitas Muslim berbuka puasa bersama dengan menu khas Timur Tengah. Jadi ada kurma, habis kurma itu kita sholat maghrib, habis itu mereka ngasih kayak kue bread yang seperti bahan kebab itu, saya lupa. Terus dikasih sup. Nah, sup itu berbeda dengan sup Indonesia. Kayaknya mereka itu sup tomat, lalu diisi dengan berbagai macam kacang-kacangan. Jadi rata-rata orang itu makan kue itu dimasukkan ke sup, lalu dimakan. Kayak seperti sup tomat gitu. Habis itu baru makanan barat. Seperti nasi kebuli dengan daging lem, atau dengan ayam. Ada gulai. Merasakan Ramadan tahun kedua di Praha membuat Yandra merindukan berbagai tradisi yang hanya ada di Indonesia. Seperti tradisi ngabuburit membangunkan orang untuk sahur dan bahasa Ramadan. Bahkan, ia mengaku sangat merindukan lantunan suara azan di Indonesia. Bazar Ramadan, habis itu sahur. Yang paling pentingnya dengar suara azan lah dari masjid, yang paling dikangenin. Ini kan nggak ada. Ya kecuali azan di handphone doang. Nggak ada suara azan yang dari mikrofon. Meski jumlah pemeluk agama Islam di Ceko sebagai minoritas, namun tidak melunturkan iman dan takwa Muslim di sana untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam. Subhanallah, semoga Islam tetap hidup dan tumbuh di Praha, Republik Ceko.